Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang gravitasi. Secara definisi, gravitasi itu diartikan sebagai kecenderungan tarik-menarik antara dua buah benda bermassa. Jadi kalau ada dua buah benda bermassa, misalkan ini M1, ini M2, maka ada kecenderungan untuk saling tarik-menarik. Kecenderungan inilah yang kemudian kita sebut sebagai gravitasi. Pada gravitasi, kita hanya mengenal gaya tarik, tidak ada gaya tolak, berbeda dengan magnet atau listrik. Selain ada tarikan, juga ada tolakan. Penjelasannya kurang lebih seperti ini. Misalkan saya punya benda bermassa M1, kemudian di sebelah kanan ada benda lain bermassa M2, antara M1 dan M2 terpisah pada jarak R, maka ada kecenderungan tarik-menarik antara dua buah benda ini. Nah, kecenderungan ini kita sebut dengan gravitasi. Kemudian, tarikan atau paksaan yang muncul, inilah yang kita sebut dengan gaya gravitasi. Jadi, M1 akan mengalami gaya gravitasi, kita sebut saja gaya yang dialami benda 1 akibat benda 2. Begitu juga yang ini. Ini juga akan mengalami gaya pada benda 2 akibat benda 1. Besar F12 itu akan sama dengan F21. Kita sebut saja dengan F. Inilah yang kita sebut dengan gaya gravitasi. Besar gaya gravitasi ini sangat bergantung pada massa masing-masing. Semakin besar massanya, maka gayanya juga akan semakin besar. Maka ditulis seperti ini. Gaya sebanding dengan massa. Artinya makin besar massanya, makin besar gayanya. Kemudian gaya ini juga berbanding terbalik dengan jaraknya. Kalau jaraknya kita jauhkan, maka besar gaya gravitasinya makin kecil. Ini jika saya tuliskan, bisa saya tulis begini, 1/R. Artinya gaya berbanding terbalik dengan jarak. Secara animasi, penjelasannya adalah sebagai berikut. Berikut adalah dua buah benda yang terpisah pada jarak tertentu. Tanda panah yang ada di dalam lingkaran menunjukkan besar gaya gravitasi yang timbul. Seandainya benda ini diperbesar massanya, maka Anda lihat gaya gravitasi yang timbul juga akan semakin besar. Ini terlihat dari panah yang semakin memanjang. Kemudian jika jaraknya kita dekatkan, maka kita juga akan melihat gaya gravitasi ini semakin besar. Atau kalau kita jauhkan, maka gaya gravitasi ini akan mengecil. Kesimpulannya adalah gravitasi itu dipengaruhi oleh massa masing-masing benda dan jarak antara keduanya. Hubungan antara besaran gaya, massa, dan jarak ini dinyatakan dengan persamaan matematik sebagai berikut. F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat, di mana F adalah gaya interaksi atau gaya gravitasi antara dua benda, M adalah massa dari masing-masing benda, R adalah jarak antara kedua benda, dan G adalah konstanta gravitasi umum. Andaikan kita membuat simulasi interaksi gravitasi antara dua buah benda bermassa. Misalkan di sebelah kiri adalah benda bermassa M1 dengan massa 55 kg. Kemudian di sebelah kanan benda yang berwarna merah adalah benda dengan massa 60 kg. Dua benda ini terpisah pada jarak 10 meter. Maka, dengan memasukkan data-data M1 55 kg, M2 60 kg, dan R 10 meter ke persamaan gaya gravitasi tersebut, maka Anda bisa lihat nilai gaya yang dialami oleh kedua benda. Ini dapat Anda lihat nilainya adalah 0,0000002210. Gaya yang ditimbulkan ini sangat kecil sekali. Begitupun misalkan ketika bendanya diperbesar menjadi 1000 kg. Gaya yang dialami kedua benda ini masih 0,0000765,692 Newton. Artinya gaya ini juga masih sangat kecil. Sehingga walaupun massanya sampai 1000 kg, ini gaya yang muncul masih tidak signifikan. Ini adalah simulasi ketika nilai-nilai massa dimasukkan ke persamaan gaya gravitasi. Bandingkan
ketika massa yang terlibat itu sangat besar, seperti interaksi bumi dengan bulan. Ini adalah simulasi gravitasi antara bumi dengan bulan. Massa bumi ini kurang lebih 5,98 kali 10 pangkat 24 kg. Sedangkan massa bulan ini adalah 7,35 kali 10 pangkat 22 kg. Perkiraan jarak bumi bulan itu sekitar 3,84 kali 10 pangkat 8 meter. Dengan memasukkan nilai-nilai ini ke persamaan gaya gravitasi, maka kita akan peroleh gaya gravitasinya sebesar 19,83 kali 10 pangkat 19 Newton. Ini nilai yang sangat besar, sehingga akibat gravitasi ini menimbulkan berbagai fenomena di bumi, seperti pasang surut air laut. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan medan gravitasi. Misalkan, saya punya sebuah benda bermassa M. Kemudian, di sini saya tempatkan sebuah benda. Maka kita tahu bahwa benda ini, jika massanya jauh lebih kecil daripada benda ini akan tertarik ke sini. Begitupun ketika saya tempatkan benda di sini, atau di sana, atau dimanapun, maka benda-benda ini akan mengalami tarikan akibat dari benda bermassa ini. Dengan catatan, massa dari benda ini sangat kecil. Anda bisa lihat animasinya sebagai berikut. Terlihat benda-benda kecil ini tertarik ke arah benda yang lebih besar. Artinya, di sekeliling benda ini, itu ada satu daerah yang menghasilkan pengaruh tarikan terhadap benda lain yang berada di sekitarnya. Daerah di sekitar benda ini yang masih memberikan pengaruh gravitasi, inilah yang kita sebut dengan medan gravitasi. Kemudian kita lihat sifatnya. Kalau saya tempatkan benda di sini, maka dia akan mengalami tarikan ke sebelah sana. Begitupun ketika saya tempatkan bendanya agak jauh, dengan massa yang sama, kecil juga, maka benda ini juga akan mengalami tarikan ke sebelah sana. Apa yang membedakan tarikan ketika benda ada di titik A, misalkan, dengan di titik B? Tentu saja, semakin jauh dari benda ini, maka tarikannya akan semakin kecil. Itu menunjukkan bahwa pengaruhnya semakin jauh juga akan semakin kecil. Ini dikatakan bahwa medannya semakin lama, semakin lemah. Ini analog seperti kita menggunakan minyak wangi. Kita menggunakan minyak wangi yang banyak, maka orang yang di dekat kita akan mencium wangi yang sangat menyengat. Semakin jauh, maka wangi itu juga akan semakin berkurang. Itulah analogi sederhana tentang medan gravitasi. Nah, bagaimana kita mengukur kuat medan gravitasi di titik A dengan di titik B? Untuk mengukur medan gravitasi, maka yang dijadikan indikator kekuatan dari medan gravitasi adalah percepatan yang timbul pada benda uji. Contoh seperti ini. Benda ini memiliki massa yang jauh lebih kecil daripada benda ini. Ketika ditempatkan di sebelah sini, maka kita tahu benda ini akan tertarik ke sebelah sana. Artinya ada gaya. Gaya ini akan menghasilkan percepatan pada benda ini. Nah, percepatan yang timbul inilah yang mengindikasikan kuat dari medan gravitasi. Sekali lagi, jadi percepatan yang timbul pada benda inilah yang menjadi indikator kuat medan gravitasi. Jika percepatan yang timbul besar, artinya kuat medan gravitasinya besar. Jika percepatannya kecil, maka kuat medan gravitasinya artinya kecil. Misalkan seperti ini. Saya punya sebuah benda bermassa M. Kemudian kita ingin mengukur berapa kekuatan medan gravitasi di sini. Kita ingat bahwa medan gravitasi itu diindikasikan atau dicirikan dengan percepatan yang timbul pada benda lain. Kalau percepatannya besar, berarti medannya besar. Jika percepatan yang timbul kecil, maka artinya medannya kecil. Nah, dengan berdasarkan pada hal itu, misalkan,
pada titik ini saya tempatkan benda lain. Sebut saja masanya adalah M kecil. Maka benda M ini dia akan mengalami gaya gravitasi ke sebelah sana. Sebut saja besar gaya gravitasinya adalah F. Dari hukum Newton, kita tahu bahwa jumlah gaya itu sama dengan massa dikalikan percepatan. Atau percepatan sama dengan gaya dibagi dengan massa. Gaya apa yang menyebabkan benda tertarik ke sini? Tentu saja gaya yang timbul di sini adalah gaya gravitasi. Dan kita tahu besarnya gaya gravitasi itu adalah G dikalikan massa yang terlibat. Artinya massa benda ini dikalikan dengan massa benda ini. Dibagi dengan kuadrat jarak. Jarak dari sini ke sana. Kemudian dibagi dengan massa. Ini bisa Anda coret, sehingga nanti percepatan yang timbul itu adalah G M per R kuadrat. Dari persamaan ini, Anda bisa lihat bahwa percepatan gravitasi itu hanya dipengaruhi oleh massa dari benda dan kuadrat jarak antara benda dengan benda ujinya. Dan dari persamaan ini juga bisa Anda lihat bahwa medan gravitasi di titik ini tidak dipengaruhi oleh massa dari benda ujinya. Karena secara matematik Anda tadi lihat bahwa massa benda uji ini akan saling coret. Nah, sehingga percepatan gravitasi kita tuliskan dengan G M per R kuadrat. Kita tahu G ini adalah konstanta gravitasi universal. Untuk membedakan simbol antara percepatan gerak yang biasa kita temukan dalam permasalahan mekanika dengan percepatan gravitasi yang menjadi indikator dari kuat medan gravitasi yang ditimbulkan oleh benda, maka simbol A ini biasanya diganti dengan G. Jadi G ini merupakan simbol untuk percepatan gravitasi, atau bisa juga kita sebut dengan kuat medan gravitasi. Untuk melihat perubahan medan gravitasi akibat ketinggian, Anda perhatikan penjelasan berikut. Misalkan ini adalah sebuah planet dengan massa M dan jari-jari R. Kemudian di permukaannya kita simpan sebuah benda yang massanya adalah M. Maka medan gravitasi yang dialami benda bermassa M ini adalah G. G kecil ini adalah percepatan gravitasi atau medan gravitasi. Anda ingat bahwa kekuatan medan gravitasi itu dicirikan dengan percepatan yang muncul. Sama dengan G, G besar ini adalah konstanta gravitasi, dikalikan M massa planet, dan R kuadrat, R ini adalah jari-jari planet. Berat yang dialami oleh benda bermassa M ini, Anda tinggal kalikan saja massa dikalikan gravitasinya. Seandainya kita memasukkan nilai massa bumi dan jari-jari bumi, maka kita akan peroleh G-nya 6,67 kali 10 pangkat min 11, massa bumi 5,98 kali 10 pangkat 24 kg, kemudian jari-jari bumi 6,38 kali 10 pangkat 6 meter. Jika kita hitung, maka nilai G-nya sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat. Seandainya benda tadi masih berada di planet yang sama dengan massa M dan jari-jari R, kemudian benda tadi kita angkat sampailah dia pada ketinggian H misalkan, yang jika kita hitung jarak dari pusat gravitasinya adalah D, maka percepatan gravitasinya adalah seperti ini, di mana D ini merupakan jari-jari ditambah ketinggian benda. Dari gambar ini, kita akan melihat bahwa semakin jauh posisi benda terhadap pusat gravitasi, maka medan gravitasinya akan berkurang. Dampaknya, ini akan berpengaruh terhadap berat benda. Walaupun massa benda tetap, baik ketika di permukaan planet atau di atas permukaan planet, akan tetapi berat yang dialami benda tersebut akan berbeda. Ingat bahwa berat itu massa dikalikan gravitasi. Sehingga walaupun massanya tetap, akan tetapi karena percepatan gravitasinya berubah, maka berat benda juga akan berubah.
Begitupun yang terjadi pada berat benda ketika berada di dua planet yang berbeda. Misalkan, pertama benda berada di planet yang masanya M1 dengan jari-jari R1. Maka kita akan peroleh percepatan gravitasinya sebesar G1. Dan beratnya akan sama dengan massa dikalikan G1. Seandainya benda tadi kita pindahkan ke planet yang lebih besar, misalkan dengan massa M2 dan jari-jari R2, maka akan terjadi perubahan percepatan gravitasi pada benda ini. Mengingat bahwa percepatan gravitasi dipengaruhi oleh massa dan jari-jari dari planet tersebut. Dengan demikian, percepatan gravitasi juga bergantung pada ukuran planet. Inilah pembahasan tentang gravitasi, di mana hukum ini dikemukakan oleh Isaac Newton di dalam bukunya tahun 1687. Selanjutnya, pembahasan akan kita lanjutkan ke hukum Kepler. Hukum Kepler adalah hukum yang berkaitan dengan pergerakan planet terhadap matahari. Perlu Anda ketahui bahwa Johannes Kepler ini adalah seorang ilmuwan. Beliau lahir pada tahun 1571 dan meninggal tahun 1630. Sedangkan Newton, beliau lahir tahun 1643. Terpaut sekitar 12 tahun setelah meninggalnya Johannes Kepler. Sebagai informasi, hukum gravitasi Newton ini nanti akan mengkonfirmasi kebenaran dari hukum Kepler, walaupun hukum Kepler ini sudah ada jauh sebelum Newton lahir. Hukum Kepler ini terdiri dari 3 hukum yang akan kita jelaskan sebagai berikut. Hukum 1 Kepler menyatakan bahwa planet bergerak mengelilingi matahari dengan lintasan berbentuk elips, di mana matahari berada di salah satu titik fokusnya. Berikut ini merupakan penggambaran sebuah planet yang bergerak mengelilingi matahari, di mana planet digambarkan dengan titik berwarna biru, sedangkan matahari digambarkan dengan lingkaran berwarna kuning. Karena lintasan yang dilalui oleh planet berbentuk elips, maka satu saat planet akan berada pada titik terjauh dari matahari, seperti pada penggambaran ini. Titik ini disebut dengan titik aphelium. Jika planet ini adalah bumi, maka titik terjauh ini akan kita alami sekitar tanggal 4 atau 5 Juli waktu Indonesia. Kemudian, planet juga akan mengalami titik terdekat dengan matahari. Titik terdekat dengan matahari ini kita sebut dengan titik perihelium. Jika ini adalah planet bumi, maka titik terdekat dengan matahari akan kita alami sekitar bulan Januari tanggal 4 atau tanggal 5. Hukum 2 Kepler menyatakan bahwa luas juring yang disapu oleh planet akan sama untuk selang waktu yang sama. Bisa Anda lihat animasinya sebagai berikut. Misalkan dalam waktu 30 hari, planet menyapu luas juring sebagai berikut. Dalam 30 hari yang lain, luas juring yang disapu juga akan sama. Sehingga juring 1, 2, 3, dan 4 ini akan memiliki luas yang sama. Dampaknya adalah terhadap gerakan planet. Ketika planet jauh seperti ini, maka gerakannya akan lambat. Sedangkan ketika planet berada dekat dengan matahari, maka pergerakannya akan semakin cepat.
Berikut adalah penjelasan dari hukum 3 Kepler. Misalkan ini adalah 3 buah planet yang sedang mengelilingi matahari. Kita tahu dari hukum 1 Kepler bahwa lintasan planet mengelilingi matahari adalah berbentuk elips, dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Kemudian setiap planet mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan untuk mengelilingi matahari, 1 putaran, ini kita sebut dengan periode. Untuk bumi, ini kita peroleh 1 periodenya adalah 1 tahun, atau 365 hari. Kemudian antara planet dengan matahari, ini ada jarak. Karena lintasannya berbentuk elips, maka jaraknya akan berbeda-beda. Maka orang mengenal ada yang disebut dengan jarak rata-rata. Jarak rata-rata ini dihitung dengan metode tertentu oleh para ilmuwan. Begitu pula dengan planet-planet lain. Misalkan saja simulasinya adalah seperti ini. Planet A memiliki jarak rata-rata RA, planet B memiliki jarak rata-rata RB, dan planet C memiliki jarak rata-rata RC. Menurut hukum 3 Kepler, jika periode planet A ini dikuadratkan, kemudian dibagi pangkat 3 jarak rata-ratanya, RA ini, itu nilainya akan sama dengan kuadrat dari periode planet B dibagi pangkat 3 jarak rata-ratanya. Dan akan sama juga dengan kuadrat periode dari planet C dibagi dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya. Atau jika ada planet keempat, kelima, dan seterusnya, maka akan tetap berlaku hubungan ini. Demikianlah pembahasan mengenai gravitasi dan hukum-hukum Kepler. Diharapkan Anda dapat memperdalam wawasan melalui literatur-literatur lain yang relevan.